Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yakina wa lafatul zidah ya rabbana wa karhamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, kita teruskan untuk kuliah inorganik 3, sintesis organik. Terakhir kita sudah membahas rekoneksi ya. Nah, silakan sebelum kita mulai lebih lanjut, ada yang perlu ditanyakan atau diskusikan. Ini kalau bedanya present your entire screen sama window itu apa ya pengaruhnya ya? Kalau di kalian? Ada yang tahu? Soalnya kalau yang window mah pernah nggak bisa jalan ya, tanya kalau slideshow ya. Nggak apa-apa lah, coba lagi. Baik, apa yang dimaksud dengan rekoneksi? Kemarin sudah disambungkan. Jadi ada beberapa hal kalau kita mau transformasi gugus fungsi itu tidak bisa langsung, tapi kita harus mengkoneksikan dulu, baru setelah itu diputuskan lagi ya. Jadi disambungkan dulu, baru diputuskan. Ini beberapa berkaitan dengan agak kesulitan kalau misalkan kita masuk memasukkan gugus tersebut ya. Saya langsung kemarin sudah bahas bagaimana kita membuat suatu senyawa 1,2 difungsional, kemudian juga membahas juga senyawa 1,4 difungsional. Ini prinsip-prinsip yang kemarin dipakai untuk rekoneksi ya. Jadi untuk memasukkan senyawa aldehid ataupun karbonil yang lainnya ya, sama aldehid sih di ujung. Kemudian juga kita lihat bahwa kita bisa membuat suatu senyawa 1,4 difungsional dengan mekanisme melalui suatu ester malonat ya, ester malonat dengan alkyl halida. Jadi ini ada kaitan dengan enol dan enolat kalau dilihat ya, dimana salah satu nanti untuk yang ada dekarboksilasi ya. Kalau misalkan kita mau meninggalkan suatu karboksilat, dipakai ester malonat. Tapi kalau kita mau meninggalkan satu keton, maka pakai ester etil asetoasetat. Ya. Ini kita lihat bagaimana senyawa difungsional seperti ini ya. Ini ada ester, kemudian ada aldehid. Jadi kita potong di sini di 2-3-nya. Ini berarti dari suatu senyawa seperti ini. Bahkan ini juga diketahui dari suatu ester malonat seperti ini ya. Kemudian senyawa 2-bromo asetaldehid ini dari suatu proses rekoneksi suatu alkena ya, jadi alil bromida kemudian nanti direaksikan sintesisnya. Pertama adalah ester malonat, itu dibuat suatu enolatnya, kemudian direaksikan dengan etil bromida menghasilkan
suatu perpanjangan berupa etil pada C-alpha-nya ya. Kemudian dibasahkan kembali hingga ini kan masih ada hidrogen alfanya kan. Nah, dibasahkan kembali dan kemudian direaksikan dengan alil bromida, maka dia akan nyambung ke sini. Setelah itu ini proses hidrolisis dan pemanasan. Untuk pemanasan cara untuk dekarboksilasi, sementara etil ya, jadi masih nih proses satu rangkaian dekarboksilasi ya, hidrolisis esternya. Tapi ini kenapa ya masih bentuk esternya, mestinya ini bentuknya adalah, oh ya, jadi ini setelah nomor 3 berarti ini esterifikasi kembali setelah salah satu dari karboksilatnya mengalami dekarboksilasi. Jadi 1, 2 ini untuk hidrolisis dan dekarboksilasi ya. Kemudian nomor 3 itu untuk esterifikasi kembali. Nah, kemudian kita bentuk ini, hal itu dioksidasi dengan ozon dengan dimetil sulfida ya, menghasilkan suatu aldehid. Nah, kemudian kalau kita buat juga suatu senyawa seperti ini, maka kita putuskan untuk ini 1, 2, 3, 4 kita putuskan bisa di sini ya, di ikatan rangkapnya. Nah, ini terbentuk melalui mekanisme reaksiotik di mana nanti CH2 itu akan membentuk ikatan rangkap ya dengan fosforilida ini. Kemudian tentunya supaya terlindungi ketonnya tidak mengalami reaksi dengan litik, harus dilindungi dulu dengan suatu etilen glikol ya. Dan salah satu lagi ini adalah suatu aldehid. Nah, aldehid didapatkan dari suatu rekoneksi ya, dari suatu alkena. Kemudian kita bisa putuskan di sini ini berarti satu dari aseton direaksikan dengan alil bromida. Nah, kita coba lihat untuk sintesisnya. Nah, suatu apa ini? Ester apa ini? Ester beta keto ya. Di beta keto biasa perboksit beta keto kan bentuk esternya. Kemudian kita basahkan untuk mengambil hidrogen alfanya. Nah, di sini ada 2 hidrogen alfa ya, sebelah sini ujung sama ini. Nah, tentunya akan lebih asam sebelah sini dibandingkan yang ujung. Dia akan menyerang ke sini, kemudian direaksikan dengan alil bromida. Nah, alilnya itu akan masuk ke bagian sini. Ya, jadi masuk ke bagian ininya. Kemudian dihidrolisis dan dekarboksilasi ini hilang nanti. Ya. Kemudian setelah itu ditambahkan masking agent etilen glikol, nanti akan terlindungi menghasilkan suatu hidrat ya. Apa yang disebut water masking ya. Kemudian dioksidasi nanti ya dengan bantuan dimetil sulfida, maka terbentuklah aldehid. Ini putus gitu ya. Jadi ini aldehid. Setelah itu baru direaksikan dengan fosfonium ilida. Fosfonium ilida ya. Masuklah ini ya. Jadi CH2R-nya masuk ke sini, menyambung ke sini. Kemudian baru dihidrolisis untuk memperoleh keton kembali.
Silakan, ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Siapa sebutkan nama dan Lisa Desri. ya, bisa. Mau nanya yang bagian ini, Pak. Yang gimana cara si yang CO2 etilnya itu lepas itu bisa diulangi Pak ya? Yang mana? Masih belum paham. Yang Yang dekarboksilasi? dari pokoknya yang reaksi CO2 etil itu. Gimana caranya Slide berapa? lepas? Slide yang mana? Ya, Halaman berapa saja? 84 kah apa? 64. 84. Ini. Yang reaksi CAA yang itunya bagaimana dia hilang? Yang ini. Nah, ini. Ya. Yang ini hilang satu. Ya. Oke, jadi ini mungkin Bapak coba tampilkan slide untuk organik 2 ya. Organik 2. Ester enolat nih. Dan kaitan dengan ini ya. Ini awal-awal mungkin. Bentar ya. Carikan mekanismenya. Dekarboksilasi mana ini? Yang lain. Jadi itu ada di apa namanya itu mekanisme dekarboksilasi. Itu bagian dari asam beta keto ya, atau asam asam beta. Contohnya mungkin ada beberapa yang asam oksalat ya. Kenapa asam oksalat itu tidak boleh terlalu panas pada saat pemanasan ya? Pada saat untuk reaksi standarisasi kalorium permanganat
itu kan tidak dilakukan pada suhu biasa, tetapi pada suhu agak panas ya, sekitar 80, dan titik air filtrasi tidak boleh kurang dari 60. Nah, itu karena merupakan dui asam, itu bisa bisa terurai menjadi CO2 ya, dengan pemanasan. Nah, kemudian juga ada asam malonat, ada asam suksinat. Nah, asam malonat juga ini beta keto ya. Jadi yang beta keto ini yang akan mengalami dekarboksilasi. Dekarboksilasi. Itu di buku Kesenden ada itu asam apa di asam. Bapak belum menemukan di slide-nya di mana ya? Bukan dulu yang lain. Dekarboksilasi. Jelasin ya. Baca dulu, Pi. Baca dulu. Kemudian ya. Aku ujiannya belum ada. Belum. Telepon ibu dulu.
pakai buat apa? Tanya ada ini ada nih. Kelihatan ini ada muncul dekarboksilasi. Udah Pak. Ya, jadi ini mekanisme dekarboksilasi salah satu dui asam ya dikarboksilat, tapi pada posisi alfa beta ketol ataupun seperti apa ya beta dikarboksilat ya. Nah jadi pengaruh oleh pemanasan seperti dalam asam malonat ya. Asam malonat jika dipanaskan pada suhu 150 derajat itu akan mengalami dekarboksilasi, artinya ini yang CO2 karboksilat yang ini ya salah satunya itu akan terlepas sebagai CO2. Lihat di sini ada kelihatan nggak? Ada Pak. Ada. Oke ya. Jadi ini ketika dipanaskan itu akan melepaskan salah satu karboksilatnya. Jadi ini kan kalau CO2-nya lepas ya, ini hanya gabung jadi CH3, nanti jadi asam asetat dan karbon dioksida. Mekanismenya seperti ini. Nah, jadi ini berlangsung secara lambat. Nah, kemudian terbentuklah suatu bentuk NO berubah menjadi karboksilat. Nah, seperti itu. Jadi ini berlaku dekarboksilasi itu untuk beta ketok asam beta ketok karboksilat atau esternya juga bisa. Kalau ester nggak bisa ya harus ini dulu dihidrolisis. Jadi ini untuk yang khusus asam beta ketok atau asam beta karboksilat ya. Jadi salah satu mekanisme dekarboksilasi. Ini transisinya seperti ini. Nah ini jadi kalau ini dipanaskan, ini akan hilang satu, jadi tinggal siklobutan asam siklobutana asam siklobutana karboksilat ya. Ya. Ini juga sama, nanti akan bisa hilang salah satunya. Jadi kalau beta karboksilat atau misalkan nanti ada keton ya, misalkan ini keton, ini karboksilat satu, maka dia akan hilang karboksilatnya, ketonnya akan tetap itu pada ester asetoasetat ya. Jadi coba dipelajari lagi apa namanya itu ester NO dan enolat. Sudah dapat slide-nya dulu dari Bu Nunung? Yang mana Pak? Yang ester malonat atau apa eno dan enolat. Enol dan enolat. Iya. Nggak ada ya. Itu juga dari Bapak itu. Enol dan enolat, ester, enol dan enolat. Itu bisa dipelajari. Ada kok di buku organik 2 ya, kesendan 2. Bisa dipelajari lagi ya. Ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya. Silakan. Siapa nama? Nur Hopipa. Nur Hopipa ya, silakan. Ya, tadi tuh di slide yang ke-84 yang analisis tuh Pak. Kan tadi tuh ada apa sih ketonnya itu harus dilindungi agar tidak bereaksi, agar tidak mengalami reaksi. Nah biasanya itu dilindungi pas senyawa apa? Terus juga tapi masih bingung kalau misalnya si ketonnya itu tidak dilindungi, nanti akan terjadi apa Pak nanti hasil reaksinya? Oke, ini juga sama, berarti di organik 2 ya. Yang sebentar berarti ini ya. Kita lihat analisisnya ya. Nah, sintesis. Jadi gini. Ini masuk ke dalam ester asetoasetat ya. Ester atau suatu ester beta ketok.
ester beta keton ini kan, ini esternya kan alfa beta keto ya. Jadi pada posisi beta ini ada keto. Nah, ini bahasa ini kan dimaksudkan untuk membuat suatu enolat kan. Nah, enolat ini bahasa ini akan menyerang hidrogen alfa pada posisi sini kan hidrogen alfa itu ada di ujung sebelah sini dan ada yang tengah kan. Ingat ya. Apa itu dengan hidrogen alfa? Yang berikatan pada karbon alfa. Ya, karbon alfa di sini kan ada dua ya. Ini alfa, ini juga alfa. Berarti ini punya hidrogen juga, ini punya hidrogen. Nah, hidrogen yang ini kan dipengaruhi dua ketok nih. Ya, dari ester sama dari keton. Maka ini akan lebih asam dibandingkan ini kan. Jadi ini akan mengambil hidrogen alfa yang sebelah sini. Kemudian ini yang Br itu kan dia akan menyerang ke ini ke mana ke karbon yang memegang Br sini ya, mengikat Br-nya lepas, maka ini kan alilnya masuk ke dalam C alfa sini ya. Nah, kemudian ini dihidrolisis, ini jadi apa? Karboksilat kan? Hidrolisis ya. Kemudian hidrolisnya pakai basa ini, nah, kemudian dipanaskan karena ini juga asam gitu ya. Dipanaskan maka nih kan hilang COH-nya ya. Jadi tinggal keton kan, tinggal keton ini ya. Kemudian keton ini dilindungi oleh ini namanya etilen glikol atau 1,2 etanadiol ya. Jadi ini dilindungi oleh suatu namanya ini. Jadi apa? Glikol ini etilen glikol ini akan melindungi gugus ketonnya. Nah, ketika dioksidasi, ini kan oksidasi untuk mengoksidasi yang ujung ya, alkena ujung, menghasilkan aldehid. Nah, jika tidak, ini kan kalau misalkan aldehid ini keton ya, jika tidak dilindungi, ini yang keton sebelah sini, ketika direaksikan dengan reaksi Wittig itu khas untuk karbonil. Karbonil itu bisa aldehid, bisa keton, maka dia akan bereaksi ada kedua gugus fungsi tadi. Ini bereaksi, ya. Nah, itu kan tidak diharapkan, kita akan hanya mereaksikan dengan karbonil yang ada di aldehid saja di sini. Ya, jadi CH2R-nya itu akan nempel di sini. Nah, kalau ini ada tadi CH2R-nya juga ini yang ini gugus ini ya dari fosfin juga menempel ke sini. Jadi tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi ini untuk melepaskannya maka di hidrolisis kembali ya. Ini ada pada bab aldehid ya, pada reaksi dengan alkohol ya, dengan air atau alkohol namanya hidrasi. Kalau dengan alkohol berarti alkohol ya, hidrasi dan alkoholasi ya, alkoholasi apa ya, ada ya di situ ya. Jadi itu termasuk juga untuk masking keton atau gugus keton untuk reaksi-reaksi yang sensitif terhadap reaksi reagen karbonil ya, misalkan gliknyat dan sebagainya. Itu ya, bisa dibaca ulang mungkin ya materi. Kalau yang dari Bu Nunung itu suka share ini enggak yang apa slide-nya? Organik juga kemarin sama Bu Nunung kan? Iya, Pak. Nah, suka share itunya slide-nya? Iya. Slide pembelajarannya di sharing enggak? Di share Pak. Di share, Pak. Ya. Di share. Gimana? Di share slide PPT. Ya, terputus koneksi. Ya, sama Bu Nunung juga dibagiin filenya.
Halo? Apa udah kendaraan kembali? Beneran, Pak. Oh, iya. Ya, Pak. Sempat terputus ini koneksinya ada ini 2 kali terputus nih. Untuk slide organik 2 sudah diperoleh dari Bunung atau Bunung pernah sharing nggak? Pernah, Pak. Nah iya, nanti coba dicek lagi ya. Jadi memang kembali lagi untuk dibuka kembali ya jenis-jenis reaksi yang ada di organik. Nah, jadi itu ada ya untuk masking karbon itu pakai alkohol ini diol ya. Jadi bisa pakai ethylene glycol biasanya yang pakai lebih umum. Nah, sekaligus itu satu molekul bisa melindungi langsung 2. Kalau pakai alkohol biasa yang satu aja dia akan memerlukan 2 molekul gitu ya. Dan yang saya bisa pakai etanol bisa, tapi etanol kurang terlalu kuat ya, dia mencengkramnya gitu ya. Itu apa tadi Nurkhalifah ya yang bertanya. Iya, terima kasih Pak. Yang lainnya gimana? Silakan, ada lagi yang lain? Baik, kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, senyawa di fungsi yang lain misalkan ya. Kita coba lihat bagaimana reaksi yang terjadi manakala ada senyawa apa ini alfa beta tajenuh sama keton alfa beta tajenuh. Jadi nanti dilihat lagi senyawa keton, nah ada keton alfa beta tajenuh. Jadi mengandung gugus alkena pada posisi alfa beta. Jadi ini alfa, ini beta ya. Kemudian kalau kita oksidasi dengan ozon, nanti akan pecah di sini, putus, menghasilkan ini aldehid 1 dengan karboksilat sini. Saya belum bisa dulu ya, makanya nanti katanya juga. Ya, entah. Nah, coba lagi dicek nanti ya reaksi oksidasi pada alkena atau pada ya karena ozon ini bereaksi terhadap alkenanya. Ya. Contohnya juga sama, misalkan teroksidasi, nanti akan jadi keton lagi aldehid ya. Aldehid atau karboksilat. Jadi kalau kita lihat sini, ini ada suatu ester dengan karboksilatnya juga ada di sini. Posisi 1, 2. Ini alfa ya. Ini alfa keton nih. Kemudian juga ada lihat dari sini 1, 2, 3, 4 gamma ya, gamma. Jadi kalau kita lihat di yang lebih memungkinkan dulu adalah yang 1, 2 ini. Ya. Jadi ini alfa di fungsi ya, 1,2 di fungsi fungsional, maka kita putus dulu di sini. Jadi ini bukan karboksilat ya, ini ada aldehid. Aldehid, nah kita tahu bahwa aldehid tadi dari suatu rekoneksi yang melalui mekanisme alkena kan ya, alkena.
Nah, alkena ini tentunya bisa masuk melalui mekanisme, kalau dari aldehid berarti dengan suatu reaksi fosfonium ilida. Ya. Nah, kemudian ini kita putuskan, maka kita lihat alfa betanya. Ya, jadi ini dari suatu senyawa seperti ini. Keton yang terikat ini 1 2 3 4 1 2 3 4 buat kita lihat sini. Nah, maka kita bisa putuskan ini ya di daerah sini semua ya. Kemudian ini melalui suatu mekanisme jadi karboksilat juga ya. Dan dari karboksilat ini kita ketahui dari sintonnya adalah ini berarti beta ketok ya, senyawa beta ketok, ester beta ketok ya, ini 1 2 3 4, berarti ini adalah ester dari suatu karboksilat beranggotakan 4 ya. Kemudian sintonnya yang lain adalah ester beta bromo ya. Ini beta bukan. Ester alfa bromo ya. Ini. Jadi kalau kita lihat ini membentukkan 2 ya, 2 molekul, berarti 2 kali nanti. Kita lihat sintesisnya bagaimana. Nah, ini ester dari turunan karboksilat beta keto ya. Jadi ester itu turunan karboksilat ya, ester beta keto nih. Kemudian diambil berarti sini yang hidrogen alfa dua-duanya di sini ya, 2 kali ini. Ya, prosesnya 2 kali dan dihasilkan dengan alfa bromo ya. Jadi ini akan lepas, jadi yang masuk yang C sini ya, C CO2T dan masuk ke sini juga satu lagi ya. Kemudian dihidrogenasi, artinya apa hidrogenasi? Hidrogenasi dengan katalis vanadium dan karbon ya, itu membentuk senyawa 2. Senyawa 2 yang mana? Nah ini ya. Jadi ketika ditambahkan ini tadi ya ke sini ya, senyawa 3. Senyawa 3 direaksikan dengan hidrogen dan vanadium menghasilkan senyawa 2. Senyawa 2 kemudian ditambahkan suatu benzaldehid ini dan supaya basa menghasilkan senyawa 3. Senyawa 1 ya, yang 1 ini. Kemudian dari sini baru direaksikan dengan ozon dan dimetil sulfida menghasilkan molekul targetnya. Ya. Jadi tahapan di sini tetap melalui suatu ester enolat ya. Ester enolat direaksikan dengan suatu alkil bromida. Ya, ini alkil bromida gitu. Jadi ada 2, itu masuk dua-duanya. Kemudian ini untuk mengambil terus yang ini ya. Setelah itu terbentuk bentar, mestinya ini senyawa 3 ya, senyawa 3 direduksi, senyawa 3 direduksi menghasilkan
Nah, ini. Senyawa 3 direduksi dengan hidrogen menghasilkan di ketonnya hilang ya. Ini semua masuk ke ini senyawa 1, ini semua masih senyawa 2 nih. Untuk senyawa 2 seperti ini, kemudian ditambahkan nah, ini ada satu tahap lagi nih, satu tahap lagi untuk senyawa 2 ya, senyawa 2 yang 3 ke senyawa 2 yang hilang ini CO2 CH2P. Oke, jadi ini di hidrolisis ya, saya masih hidrolisis nih, cuma hidrolisis akan semuanya hilang. Hidrolisis ya, kalau misalkan alurnya ya, yang belum paham dengan H2P2 nih, kalau reduksi kenapa yang ini aja gitu ya. Jadi ini kalau di hidrolisis semuanya jadi karboksilat, dipanaskan, maka yang hilang ini dekarboksilasi. Jadi ini yang beta keto ya, hilang ini, yang ini masih tetap karboksilat ya. Kemudian kalau mau dirubah lagi ke ester berarti diesterifikasi lagi. Nah, setelah itu bagaimana dari senyawa ini yang tadi sudah senyawa 2 ya ke senyawa ini ya. Senyawa ini kemarin pakai apa? Rekoneksi ya. Rekoneksi di alkena. Alkena itu dengan cara menambahkan apa kemarin? Sebelumnya? Ya pakai ini aja ya. Dipakai yang ini lagi, yang apa? Yang tambahan berarti dengan satu alkena menyambungkan ya. Nah, jadi ini sebelumnya tambahkan alkena lagi, kita akan nyambung kemudian oksidasi dan O3 ya. Nah, bentar ini atau bisa juga ini langsung dengan ini dengan penil benzaldehid. Jadi sumber aldehidnya ini akan nyambung ya. Ini akan menyerang ke sini ya. Nanti akan menghasilkan suatu senyawa 1 oh ya ini. Jadi senyawa 1 ini hasil dari enolat ini nanti ya. Enolat ini menyerang ke benzaldehid, kemudian OH dan OH-nya itu dehidrasi maka menghasilkan senyawa 1. Nah, dari senyawa 1 kemudian tinggal dioksidasi dengan ozon dan metil sulfida gitu ya. Akan dihasilkan suatu aldehid di ujungnya dengan tetapnya ada esternya gitu ya. Nah, ini ada proses memang Bapak belum ini ya. Proses yang dari senyawa ini, 3 ini langsung direduksi dengan hidrogen. Nah, ini ada yang hilang kalau menurut Bapak ya. Ini kenapa hidrogen ini cuma mereduksi ini saja, menghilangkan. Ya. Terus langsung jadi senyawa 2 ya. Jadi yang hilang kan cuma gugus ini aja. Tidak gugus yang lain. Ya.
reduksi. Iya. Ini ester juga nih, ester ya. Jadi kalau penjelasan Bapak mungkin tadi ini bisa didekarboksilasi ya. Karboksilasi kemudian baru penambahan basa lagi, dan ini yang yang terbentuk yang ini menyerang ke benzaldehid. Benzaldehid kemudian di produk yang ini ya, yang produk dengan hasil ini kan menghasilkan alkohol tuh. Alkoholnya dehidrasi menghasilkan senyawa satu baru koneksi untuk oksidasi ozon dan metil sulfida. Sampai situ ada yang ditanyakan? Nah, makin panjang nih rekoneksi, banyak rekoneksi, terutama untuk mendapatkan aldehid di ujung ya rekoneksi itu. Karena aldehid itu tidak bisa dia sangat rentan oksidasi juga gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah senyawa 1,6 difungsional. Jadi kalau alfa, beta, gamma, sigma itu ya, delta, gamma, apa ya? Alfa, beta, gamma, delta, sigma gitu ya. Nanti apa ya? Nah, adalah ini 1,6 ya, difungsional. Berarti kosnya 1 dengan 6. Nah, biasanya terjadi siklisasi ini ya. Siklisasi, misalkan kalau suatu sikloheksena gitu ya, dioksidasi akan membentuk 2 dikarboksilat di ujungnya, seperti yang putus ya di sini, jadi dikarboksilat. Ini juga sama. Jadi kalau misalkan 1 metil sikloheksen atau metil sikloheksen heksena dioksidasi, yang satu menghasilkan keton, yang satu lagi menghasilkan karboksilat ya. Jadi kalau misalkan ini kita lihat ada senyawa ini, kalau ini bukan 1,6 ini ya. Ini alfa beta tajenum. Untuk keton alfa beta tajenum berarti di sini potongnya ini adalah dari. Nah, baru kelihatan nih 1,6-nya, 1,6. Ini ada aldehid yang terbentuk ya, kemudian ada juga keton. Kemudian ini rekoneksi ternyata dari suatu 1,4 ya, 1 metil ya, kemudian 4 tersebutil sikloheksena ya. Dan ini dari suatu keton ya, keton sikloheksanon. Jadi 4 tersebutil sikloheksanon ya. Nah, gimana sintesisnya kita lihat ya, tersebutil sikloheksanon ya, alfa, beta, gamma, delta ya. Jadi pasti 4 ya. Kemudian direaksikan dengan suatu metil litinium ya. Ini alkil halida atau organolitium. Kita tahu bahwa litium lebih positif ya, karena logam, berarti di sini metilnya sebagai karbanion. Masih ingat istilah karbanion? Kan ada karbokation, berarti karbonnya bermuatan positif. Kalau karbanion, karbon anion berarti ya, karbonnya bermuatan negatif. Berarti ini untuk sebagai nukleofil ya. Ini metilnya akan menyerang ke sini, ke karbonil. Ya, karbonil nanti dengan asam nanti jadi suatu ini metil dengan OH berarti ya. Nah, kemudian terjadi dehidrasi
Nah, metilnya tetap, ini akan terbentuk oleh di sebelah kiri versus sebelah kanannya ada sama, simetris, yang menghasilkan alkena. Jadi ini sampai alkena itu melalui mekanisme pembentukan alkohol dan dehidrasi ya. Dehidrasi pakai asam sulfat bisa. Gitu ya. Dehidrasi kemudian diozonolisis dengan dimetilokida nanti ada jadi aldehid. Yang satunya jadi keton. Ini keton dan aldehid. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ohamin atau juga kalium etoksida, mau etomin ya, etoksida bisa gitu. Jadi ini akan diambil salah satunya ya. Jadi ini akan menyerang aldehidnya. Ini terbentuklah suatu molekul target, tentunya nanti dengan ada alkoholnya terbentuk di dehidrasi lagi. Gitu ya. Contoh yang lain, misalkan ini senyawa ini bagaimana dibuatnya. Ini ada yang ke atas ya, metilnya, metoksinya. Ini ada karboksilatnya. Berarti ini hasil dari oksidasi alkena ya. Seperti ini. Ini dari metoksi dari hidroksida gitu ya. Kemudian hidroksida ini diputus di sebelah sini. Ya, kemudian kita dapatkan simptomnya. Ini suatu 1, 2, 3, 4. Berarti anhidrida asam suksinat ya. Anhidrida asam suksinat. Baik, sampai situ ada yang tanyakan? Ini ada memilih diskoneksi. Ya. Kita kan bisa baca lain sampai 106 ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi ini untuk strategi memilih diskoneksinya ya. Mana yang mesti diskoneksi bisa dibaca. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya materinya sudah mau ini hampir habis. Tinggal banyak latihan mungkin ya nanti sama pertemuan lagi kita. Desember tuh UASnya hari apa? Minggu keberapa? Bulan Februari Pak. Hah? Bulan Februari? Januari. Januari ya. Perhitungan mah Januari. Januarian ya. Iya. Ya, ini kalau secara hitungan ini udah pertemuan keberapa nih? UTS kan berapa? Pertemuan 11. 11 ya. 11 berarti kan kalau dikurangi UTS berarti UTS UAS ya. 10 berarti tinggal 14 pertemuan berarti kan pertemuan tuh berarti tinggal 4 pertemuan lagi, betul sih, Januarian ya. Januari pertengahan atau mungkin Februari akhir, Februari awal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya berarti ada waktu sekitar 4 pertemuan lagi itu. Saja tinggal sedikit, bisa berapa kali lagi lah. Nanti sisanya kita banyak latihan gitu ya. Silakan, ada yang tanyakan lagi, diskusikan. Boleh ke materian yang ininya gitu ya. Karena ini menyangkut ke organik 1 dan 2, silakan aja kalau mau ditanyakan gitu. Ada reaksi yang belum dipahami, Bapak jelaskan karena ya tadi ada sintesis mas
sudah menggunakan reaksinya gitu ya. Jadi dasar-dasarnya harus dikuasai. Siapa yang ini nilai organik 1-2-nya A? Ada? Ya, kalau ada itu berarti modal ya untuk memahami. Ya, berarti sama yang lain juga ya. Oke, silakan ada yang tanyakan? Yang lain? Nah, boleh dibacalah slide yang berikutnya ya. Itu beberapa teknik ya, sebelum diterangkan yang boleh lebih tahu. Ya. Ada? Kalau tidak ada cukup dulu ya. Oke, nanti kita banyak diskusi lagi tentang bagaimana mensintesis. Nah, jadi kajian sintesis ini bisa juga diterapkan di penelitian dan sebagainya. Kalau penelitian tuh ada juga yang total sintesis, itu benar-benar aja full ya, full sintesis dari awal gitu sampai terbentuknya. Atau misalkan sintesis parsial, ya, ini sudah ada gitu, misalkan senyawa sampai ke pembentukan ini tinggal tinggal nambahkan gugus tertentu aja atau misalkan dengan reaksi sekunder tertentu itu sudah didapatkan parsial ya. Kemudian ada juga misalkan yang termasuk yang parsial itu bisa juga di senyawa bahan alam gitu ya, bahan alam yang sudah ada gitu dimodifikasi untuk mendapatkan manfaat lain gitu ya. Misalkan bahan alamnya sudah misalkan apa ya, kasusnya quinin. Quinin ini kan obat malaria. Untuk dulu itu sebelum ada endemik malaria ya, endemik biasanya. Kalau malaria itu kan pergi ke suatu tempat yang situ ada endemik malaria, misalkan Papua, Maluku, daerah-daerah yang ada anopheles gitu ya, anopheles gitu yang nyamuk carrier untuk malaria gitu. Dulu tuh sebelumnya suka minum obat kina ya, karena kina itu dari quinin ya, cincona kina. Terus sekarang tuh nggak mempan lagi gitu ya. Meski udah minum kina itu terserang gigitan anopheles yang bawa plasmodiumnya itu akan terserang malaria, dan itu biasanya hidup dorman itu. Jadi tergantung kondisi tubuh. Kalau kondisi tubuh lemah bangkit lagi itu si plasmodiumnya. Nah, jadi sekarang dicari misalkan ini kenapa nih si queen ini sudah tidak ini. Nah, apakah dengan modifikasi strukturnya? Bapak pernah ini kan dasar ini ya, teman Bapak yang memang di dosen ITB, dia salah satu bidangnya itu ahli sintesis ya, termasuk apa namanya itu orang organik sintesis gitu ya. Dia ngambil doktoralnya di Jerman ya, di Universitas Heidelberg ya. Itu pernah menyajikan kuliah umum ya kalau nggak salah. Coba dicek, dicari ya, coba dokter cari dulu. Namanya Dr. Bibin Mujahidin. Dari kuliah umum ya.
Nah, jadi dia beliau membedah ini bagaimana sintesis itu seperti halnya bongkar pasang gitu ya, bongkar pasang kamar begitu ya untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu ya gitu. Ya, coba lihat Bapak ini ya, share dulu. Itu link share untuk YouTube-nya ya, coba dilihat bagaimana pengertian untuk apa sintesis gitu ya. Nah, silakan untuk menikmati ya tontonannya. Di copy dulu sebelum di baik, Bapak kira itu untuk tambahan pemahaman bagaimana sintesis organik gitu ya. Sangat ya, kita juga tidak bisa mengandalkan terus-menerus dari bahan alam karena keterbatasan, meskipun merupakan suatu material yang bisa renewable, tapi karena keterbatasan jumlahnya maka ada pendekatan yang lain dari sintesisnya. Demikian untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.